Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semua, kita lanjut perkuliahan kita pada hari ini untuk perkuliahan ke-4 ya, kalau nggak salah ya. Keempat, tanggal 25 April 2020. Kita masuk sekarang ke materi berikutnya. Materi ini sudah masuk ke masalah praktek asuransi. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas prinsip asuransi maksud saya. Beberapa pertemuan ke depan kita bahas masalah prinsip asuransi. Ada 6 prinsip asuransi yang akan kita lihat. Nantinya prinsip-prinsip asuransi ini adalah juga termasuk salah satu dasar atau hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai untuk menyelami lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar dari praktek asuransi itu sendiri. Kita akan mulai dari 2 prinsip awal yang merupakan prinsip fundamental dari suatu kontrak asuransi. Kita bicarakan hari ini insya Allah masalah insurable interest. Jika waktunya mencukupi, kita juga akan sekaligus membahas prinsip utmost good faith. Kita mulai dengan membahas prinsip insurable interest. Oke, materinya udah ada ya, waktu itu udah saya kasih lewat WA. Bisa dilihat juga nantinya. Iya, Pak. Baik. Prinsip insurable interest. Di bagian sub A ini, bicara masalah definisi insurable interest, kita lihat dalam poin pertama ya. Salah satu hal esensial untuk menciptakan kontrak asuransi yang valid, ini juga disebutkan di dalam pembahasan materi yang sebelumnya. Salah satu hal esensial yang perlu dipenuhi agar terciptanya valid insurance contract atau kontrak asuransi yang sah secara hukum adalah adanya prinsip insurable interest. Itu pertama. Lalu prinsip lainnya yang harus dipenuhi adalah utmost good faith. Jadi bisa kita katakan atau simpulkan dua prinsip fundamental yang mendasar dari timbulnya suatu kontrak asuransi adalah insurable interest dan utmost good faith. Jika nanti pada kenyataannya bisa dibuktikan bahwa suatu kontrak asuransi dari sejak awal itu tidak terdapat dua prinsip ini atau tidak terpenuhi dua unsur ini, maka pada dasarnya kontrak asuransi tersebut bukanlah merupakan suatu kontrak asuransi yang valid. Itu maksudnya. Jadi, dua hal yang perlu dipenuhi di luar masalah offer dan acceptance dan beberapa kriteria lainnya. Insurable interest dan utmost good faith juga perlu dipenuhi agar terciptanya kontrak asuransi yang bersifat valid. Oke, itu poin pertama. Poin kedua kita lihat, nanti kita bisa juga membayangkan ya, untuk membantu kita memahami apa ini insurable interest, dua hal ya kita lihat ya. Apa yang akan terjadi jika prinsip ini dilanggar, dan apa yang terjadi jika satu kontrak asuransi itu ternyata tidak valid, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Cuma kita diminta, coba bayangkan, apa sih yang akan terjadi memang kalau ternyata prinsip ini nggak ada. Kan sebetulnya kita belum masuk nih ke masalah apa itu insurable interest, apa itu utmost good faith. Tapi diminta sudah dari sejak awal, coba pikirkan, seandainya prinsip ini dilanggar. Seandainya prinsip ini tidak ada, maksudnya dilanggar itu ya tidak ada atau tidak terpenuhi. Kita tahu ya, di atas tadi udah saya sampaikan bahwa ya kalau tidak terpenuhi, kontrak asuransinya tidak valid. Kalau nggak valid, masalahnya apa? Kan begitu. Ya, dua hal itu yang nanti minta dibayangkan sambilan kita melihat apa itu definisi dari insurable interest. Baik, definisi insurable interest, poin-poin ini adalah pecahan dari prinsip itu, definisi prinsip insurable interest itu sendiri jika kita gabungkan. Jadi memang sengaja saya pecah-pecah. Definisi insurable interest kita bisa lihat satu persatu. Dia merupakan hak
suatu insurable interest ini adalah suatu hak hukum untuk berasuransi. Mungkin simpelnya adalah hak berasuransi seseorang, gitu ya. Poin nomor satunya. Definisi dari insurable interest, kalau kita panjangkan atau kita lengkapi adalah legal right to insure arising out of a financial relationship recognized at law between the insured and the subject matter of insurance atau objek pertanggungan, SMI ini kita lihat. Nah, karena kita lihat satu-satu tadi, apa dia itu insurable interest? Insurable interest itu adalah suatu hak. Hak untuk apa? Hak untuk berasuransi. Tentunya adalah hak hukum seseorang untuk berasuransi. Itu panjangnya. Tapi kalau kalian mau bilang hak berasuransi, itu juga cukup. Apakah semua orang memiliki hak untuk berasuransi? Pertanyaannya. Untuk masuk ke poin kedua tadi. Hak seseorang untuk berasuransi itu muncul manakala adanya hubungan keuangan yang diakui secara hubungan keuangan dengan apa? Hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungannya. Itu ya. Jadi kalau kita ulangi sekali lagi, insurable interest adalah hak berasuransi yang dimiliki oleh seseorang, di mana hak ini muncul karena adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungannya atau objek yang akan diasuransikan. Dengan kata lain, jika tidak ada financial relationship, tidak ada hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek yang akan diasuransikan, maka pada dasarnya tidak akan menimbulkan hak untuk berasuransi. Orang tersebut tidak punya hak untuk berasuransi jika tidak adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek asuransi. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau memang dirasakan belum jelas, di sini slide berikutnya ini menjelaskan bahwa fitur-fitur yang membantu, yang akan membantu kita dalam memahami atau mengklarifikasikan definisi yang tadi disampaikan di depan. Fitur-fitur atau karakteristik berikut ini adalah persyaratan yang diperlukan agar prinsip insurable interest itu timbul atau muncul. Ya. Apa fitur atau karakteristik dari insurable interest yang dimaksud? Ada 3. 1, terdapat subject matter, terdapat objek pertanggungan yang nyata. 2, ada hubungan hukum antara objek pertanggungan dengan si tertanggung. Dan yang ketiga, ada nilai keuangan yang dapat diukur. Kita lanjutkan. Karena kita masih bicarakan karakteristik tadi yang 3 ya. Subject matter. Apa yang dimaksud dengan subject matter atau objek pertanggungan? Yang paling utama kita lihat sebetulnya adalah di awal-awal ya, dari segi redaksinya adalah subject matter of insurance. Subject matter of insurance atau objek pertanggungan adalah benda atau katakanlah event atau sesuatu yang diasuransikan. Objek. Artinya simpelnya memang seperti dari sejak awal kita bilang, subject matter of insurance itu adalah objek yang diasuransikan. Bendanya. Tapi kita nggak bisa bilang seluruhnya objek asuransi itu adalah benda. Kenapa? Karena kalau bicara contohnya liability insurance product, gitu ya, kita bukan mengasuransikan aset. Di sana kita mengasuransikan apa? Tanggung jawab hukum kita. Terhadap siapa? Terhadap orang lain yang berkaitan dengan tindak tanduk kita. Apakah kita melakukan kelalaian atau tidak. Ini adalah sesuatu hal yang bukan merupakan benda begitu ya, bukan item gitu ya, tetapi boleh dibilang suatu tanggung jawab atau terkait dengan event yang akan diasuransikan. Baik, tetapi apapun itu, baik dalam contoh yang event saya sampaikan tadi ataupun benda, misalnya kita bilang rumah, pabrik, kendaraan bermotor, barang, dan seterusnya, ini semua adalah hal-hal yang kita sebut sebagai subject matter of insurance atau objek pertanggungan. Berikutnya, kita akan lihat, pada dasarnya ada lagi istilah yang disebut sebagai subject matter of contract. Subject matter of contract ini sebetulnya apa? Subject matter of contract simply-nya adalah kepentingan keuangan seseorang terhadap SMI atau objek pertanggungan tersebut.
Jadi, financial interest in the subject matter of insurance, kepentingan keuangan seseorang terhadap objek pertanggungan, inilah yang sebetulnya kita sebut sebagai subject matter of contract. Memang kita jarang ya menyebutkan hal ini ya dalam hal prakteknya, walaupun sebetulnya hal esensialnya justru kita lihat penjelasannya itu ada di poin kedua ini. Apa yang dikatakan dalam kasus Castellan versus Preston tahun 1883, di sana disimpulkan ya dari case itu, apa yang sebetulnya diasuransikan di dalam polis asuransi kebakaran. Bukan batu batanya, bukan bahan-bahan material yang digunakan untuk membuat suatu bangunan rumah. Bukan itu yang sebetulnya diasuransikan. Tetapi yang diasuransikan ini adalah kepentingan. Dalam hal ini kepentingan keuangan tertanggung, ya. But the interest of the insured terhadap apa? Terhadap objek pertanggungan. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari kalimat yang ada di dalam kasus Castellan ini adalah yang diasuransikan itu sebetulnya adalah financial interest dari tertanggung kepada objek pertanggungan. Bukan batu batanya, bukan tikarnya, bukan atapnya, dan seterusnya ya. Itu objeknya betul ya, tapi main pointnya adalah kepentingan keuangan seseorang terhadap objek pertanggungan tersebut. Atau dengan kata lain yang diasuransikan adalah subject matter of contract. Itu ya. Kalau misalnya sampai dengan di sini masih agak membingungkan, saya kasih contoh lagi ya. Jadi apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan kepentingan keuangan ini? Gitu. Kepentingan keuangan atau financial interest seseorang terhadap objek pertanggungan itu, manakala ada situasi kerugian atau manfaat yang diperoleh seseorang jika suatu risiko terjadi terhadap objek pertanggungan. Jadi untuk membuktikan apakah seseorang punya kepentingan keuangan atau tidak terhadap suatu objek pertanggungan, kita harus membuktikan ada nggak sih hubungan kerugian atau manfaat antara orang tersebut dengan objek pertanggungannya kalau terjadi suatu risiko. Misal kita bicara objek pertanggungannya adalah rumah tinggal. Rumah tinggal lalu rumah tersebut terkena musibah, terbakar. Ada risiko kebakaran di sana ya. Pertanyaannya adalah begitu rumah tersebut terbakar akibat risiko kebakaran, apakah si orang tersebut, si A begitu ya, dia menderita kerugian secara finansial atau tidak dari peristiwa tersebut. Kalau dia menderita kerugian finansial, buktinya apa? Buktinya dia harus keluar uang untuk memperbaiki rumah yang terbakar tersebut, atau mungkin dia totalnya begitu ya, harus mengganti rumahnya dengan yang baru, beli rumah baru gitu. Kan tergantung kerugian atau kerusakannya, parsial atau total. Kalau cuma sebagian dia perbaiki, pasca kebakaran, kalau kerugiannya total, dia harus bangun ulang rumahnya atau beli rumah baru di tempat yang lain. Nah, jika orang tersebut mengalami kerugian finansial dalam dua hal tadi, kita bisa melihat, oh ya betul, dia punya kepentingan keuangan terhadap rumah tinggal tadi. Karena jika kebakaran tidak terjadi terhadap rumah tersebut, ya orang itu nggak perlu keluar uang untuk perbaikan atau beli rumah, sekaligus juga bisa memperoleh manfaat dari penggunaan rumah tinggal tersebut. Ini contoh untuk membuktikan apakah seseorang memiliki kepentingan keuangan terhadap suatu objek pertanggungan atau objek yang diasuransikan. Sedikit kita lebih perdalam. Kita tahu dalam hal perbankan ada yang namanya kredit kepemilikan rumah, KPR lah kita bilang ya. Nanti kita juga mungkin sudah pernah dengar dalam hal pembelian rumah dengan cara KPR, kita meminjam uang lewat bank, atau kalau kalian mau ambil contohnya mungkin beli motor gitu ya, kredit kendaraan bermotor sama, baik KPR maupun KKB, seringkali bank akan mempersyaratkan adanya asuransi atas objek-objek tersebut, baik rumah maupun kendaraan bermotor. Di mana pada saat diasuransikan,
harus tersebut secara jelas mana yang kepentingan tertanggung, yang beli rumah atau beli kendaraan bermotor tadi, dan juga kepentingan bank. Maksudnya bank juga ingin disebutkan di dalam polis itu sebagai tertanggung. Pertanyaannya adalah, apakah bank yang menggunakan rumah tinggal atau menggunakan kendaraan bermotor tersebut, either motor atau mobil gitu ya? Jawabannya enggak. Bukan petugas banknya yang kasih kredit yang dia akan pakai rumahnya untuk kehidupan sehari-hari atau dia pakai buat kendaraan bermotor. Nggak seperti itu ya, kalau kita lihat ya. Kepentingan dia apa nih sebetulnya? Kepentingan dari pihak bank ini. Kepentingan dari pihak bank adalah memastikan bahwa si peminjam, debiturnya dia ya, yang ambil KPR atau KKB ini secara berkala akan mengangsur gitu, menyicil. Jangan sampai gara-gara satu musibah, misalnya kebakaran atau pencurian, kalau kendaraan bermotor ya, yang mengakibatkan timbulnya situasi si debitur ini nggak mau lagi mencicil cicilannya kepada bank. Kenapa? Wah, rumahnya udah kebakar, Pak. Atau mobilnya udah hilang. Ya udahlah, nggak usah saya cicil lagi. Itu kan bisa ya, arah-arahnya ke arah sana. Ada hubungannya, ada direct link-nya. Kalau peristiwa tersebut dengan akhirnya keinginan atau kemampuan dari si debitur untuk menyicil pinjamannya terhadap bank. Nah, kalau kita lihat bank ya, dari sisi banknya dia nggak ada kepentingan dalam artian untuk menggunakan kendaraan maupun rumah tinggal tadi. Nggak ada manfaatnya buat dia. Tetapi kalau terjadi musibah atas aset-aset tersebut, dia punya kepentingan keuangan. Bentuknya kerugian. Kerugiannya apa nih? Kerugiannya adalah terganggunya installment atau cicilan dari debitur terhadap KPR atau KKB tadi. Sehingga boleh nggak dia mengasuransikan? Karena pemicunya hal seperti ini. Boleh. Ada hak bagi dia untuk berasuransi. Kenapa? Karena ada financial interest dari bank terhadap objek yang diasuransikan. Rumah tinggal. Buktinya apa? Dia akan dirugikan manakala terjadi peristiwa terhadap objek yang diasuransikan, cicilannya nggak berjalan, kreditnya jadi macet. Walaupun dia bukan sebagai pemilik barang, tetapi dia punya kepentingan dan dia berhak untuk berasuransi. Itu ya. Jadi dipahami betul-betul oleh mahasiswa bagaimana men-trigger insurable interest atau memunculkan insurable interest adalah dengan melihat dari sisi ada tidaknya seseorang memiliki financial interest terhadap objek yang akan diasuransikan. Atau ada tidaknya subject matter of contract seseorang dalam kontrak asuransi tersebut. Oke, itu poin nomor 1 nih ya, karakteristik atau fitur dari insurable interest untuk dipenuhi agar muncul insurable interest. Kalau mau ditanya silakan, kalau memang dirasa kurang jelas, kalau enggak kita lanjutkan. A1B ya, legal relationship. Ada hubungan antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang harus diakui oleh hukum atau sah secara hukum. Jika tidak ada hubungan hukum antara tertanggung dengan objek pertanggungan, maka tidak ada insurable interest. Saya tadi sampaikan bahwa main poinnya adalah financial interest, iya. Tetapi lanjutannya adalah kepentingan keuangan atau financial interest ini diakui secara sah juga oleh hukum. Contoh paling umumnya adalah bicara kepemilikan suatu barang. Pengakuan hukum atas kepemilikan seseorang itu dibuktikan dengan apa? Misal, kalau dalam kendaraan bermotor, kita bicara ya, kalau dalam kendaraan bermotor itu ada dokumen yang namanya BPKB, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Itu dokumen hukum yang sah mengakui bahwa seseorang yang memegang BPKB atas nama dia terhadap objek tersebut ya, merupakan pemilik yang sah di mata hukum untuk objek pertanggungan tersebut, kendaraan bermotor dalam hal ini. Nah, ada nggak buktinya seperti itu? Kalau ada, ini loh, ini BPKB atas saya, Henry gitu ya, memang saya yang punya. Oke, itu bukti dari adanya legal relationship saya dengan mobil saya, yang automatically juga mengarah kepada saya memiliki financial interest terhadap mobil tersebut.
Oke, mungkin kalian akan tanya, apa dong contohnya Pak? Bukti hukumnya yang menunjukkan adanya legal relationship antara bank dengan objek pertanggungan yang dicontohkan tadi, baik rumah atau kendaraan bermotor. Bukti hukumnya dia apa? Apakah BPKB? Mungkin kalian akan bilang, iya Pak, itu salah satunya. Kan selama kredit yang belum lunas, istilahnya namanya mungkin masih ada kaitannya dengan nama bank. Iya, tapi sebetulnya yang paling utamanya adalah bukti hukumnya itu adalah adanya perjanjian kredit antara si bank dengan debiturnya. Dalam hal dia mengambil kredit apa tadi? KPR ataupun kredit kendaraan bermotor. Itu bukti hukumnya. Legal relationship antara si bank dengan si tertanggung awalnya dan dengan objek pertanggungannya. Ya, jadi kalaupun dia nggak memiliki itu gitu ya, dia apa? Nah, mungkin BPKB-nya juga bisa jadi bukan atas nama si banknya gitu ya, tetapi ada kontrak bukan kontrak asuransi, ada kontrak kreditnya, ada perjanjian kreditnya antara bank dengan debitur terkait objek tersebut, sehingga itu adalah bukti hukumnya, recognized by law, yang menunjukkan legal relationship antara bank dengan subject matter of insurance atau objek pertanggungan. Oke ya, itu buktinya gitu ya. Jadi misalnya kita lompat lagi nih, kalau kalian ingat nih di pertemuan sebelumnya, boleh nggak ya kendaraannya tetangga kita asuransikan, mobilnya tetangga kita asuransikan. Seharusnya di sini udah terjawab tidak boleh. Kenapa? Karena pada umumnya kita nggak punya nih hubungan hukum atau hubungan finansial antara diri kita dengan kendaraan milik tetangga kita. Tapi mungkin kalau kalian lihat, kalau asumsinya Pak ternyata ada pinjaman yang kita berikan kepada tetangga dan itu dibuktikan dengan adanya kontrak pinjam meminjam antara kita dengan dia. Dalam kontrak itu juga dinyatakan bahwa kendaraannya sebagai jaminannya. Bisa muncul nggak hak hukum tadi? Hubungan hukumnya muncul nggak? Financial interest-nya muncul nggak? Bisa muncul dalam situasi seperti itu. Nggak berbeda dengan halnya kita bicara kredit antara bank dengan nasabahnya tadi yang di awal. Ini kan mirip juga. Jadi triggernya adalah ada nggak sebetulnya hubungan keuangan yang dibuktikan dengan hubungan hukum antara diri kita dengan suatu objek pertanggungan. Kalau nggak ada, ya tentunya nggak boleh itu diasuransikan. Itu. Baik, yang ketiga A1C, financial value ya, kita lihat ya. Insurable interest atau hak berasuransi seseorang itu juga harus bisa diukur atau ada nilai keuangannya. Gitu ya. Objek pertanggungan harus nyata. Ada financial interest. Karena kita menyebut financial interest, ya berarti kita bicara ada nilai keuangan yang bisa diukur. Ya kalau kita bicara insurable interest seseorang terhadap satu objek pertanggungan berupa rumah tinggal, nilai keuangannya dalam bentuk apa? Ya berapa nilai uang yang diperlukan untuk membangun kembali rumah tersebut. Atau mungkin sederhananya bahasanya adalah kita bilang ya nilai harga rumahnya berapa. Tapi sebetulnya bukan harga beli ya atau harga jual ya. Karena yang esensinya dalam hal ini adalah harga atau nilai untuk membangun kembali rumah tersebut. Itu yang sebetulnya kita cari, nilai keuangan. Kalau ada nilai keuangan dari objek pertanggungan bisa diukur, maka itu bisa memunculkan insurable interest seseorang. Tentunya dengan poin-poin di awal terpenuhi ya. Subject matter-nya nyata, ada financial interest, ada legal relationship antara tertanggung dengan objek pertanggungan. Oke, sampai di sana nih. Untuk memahami fitur dari insurable interest. Kalau A1D, ini adalah lanjutannya ya. Lanjutan. Dengan adanya insurable interest antara tertanggung dengan objek pertanggungannya, di satu sisi, pada saat asuransi menerima asuransi atas objek pertanggungan tersebut dari tangan tertanggung, muncul juga insurable interest dia.
Jadi kenapa muncul insurable interest? Kira-kira kalau dari objek tadi ya, ada kerugian nggak yang mungkin bisa diderita oleh penanggung? Tadi kan di awal kita bilang, hubungan keuangannya itu dibuktikan dengan hubungan kerugian atau manfaat. Tertanggung jelas. Rumahnya terbakar, dia keluar uang buat bangun lagi. Kalau nggak kebakar, ya nggak ada masalah. Terus sekarang diasuransikan nih sama dia, asuransi. Dipindahkan lah itu. Istilahnya potensi resikonya ke asuransi. Terancam nggak sih asuransinya terhadap kerugian atas rumah tersebut? Terancam. Kalau kenapa-napa, rumahnya kebakar dan seterusnya, si asuransi harus mengganti. Karena dia punya kewajiban untuk itu berdasarkan kontraknya. Ada financial interest berarti? Ada. Diakui sah secara hukum? Iya. Kontrak asuransinya kan jelas. Itu. Nah, muncullah insurable interest dari sisi penanggung untuk mengasuransikan kembali. Asuransi ulang atau asuransinya asuransi, itu ada yang menyebut ya. Ini yang kita sebut sebagai reasuransi. Jadi asuransi karena memiliki insurable interest pada saat menerima pengalihan risiko dari tertanggung, muncul pula haknya untuk mengasuransikan ulang, untuk berasuransi ulang dengan cara reasuransi. This is the reason for the insurer to share the risk by way of reinsurance. Jadi, prinsip insurable interest berlaku untuk suatu kontrak asuransi maupun untuk kontrak reasuransi. Itu. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi kalau ditanya sekarang bagaimana membuktikan apakah seseorang memiliki insurable interest atau tidak terhadap suatu objek pertanggungan. Mahasiswa sudah bisa membuktikan ya. Kalau lagi-lagi balik ke definisi di awal, misalnya di sini, insurable interest itu apa? Hak untuk berasuransi. Timbulnya bagaimana? Karena adanya financial relationship, hubungan keuangan yang diakui secara hukum. Antara siapa? Antara tertanggung dengan objek pertanggungannya. Itu. Bagaimana pembuktian financial relationship-nya? Lihat aja, ada hubungan kerugian atau manfaat nggak antara diri si tertanggung dengan SMI-nya atau objek pertanggungannya. In case terjadi satu resiko, kalau misalnya dia mengalami loss, kalau nggak terjadi resiko tidak mengalami loss, itu berarti ada financial relationship secara langsung antara tertanggung dengan objek pertanggungannya. Atas dasar itu, si tertanggung ini berhak untuk berasuransi. Muncul insurable interest. Seperti itu ya. Baik. Kita masuk ke sub B. Timing of insurable interest. Kapan insurable interest itu ada atau dibuktikan ada gitu ya? Karena kita tahu bahwa ini adalah salah satu prinsip mendasar, fundamental, saya sebutkan itu di awal. Jadi jelas keberadaannya itu harus ada, harus bisa dibuktikan. Tinggal masalah timingnya, kapan insurable interest itu harus ada. Tergantung jenis kontraknya atau jenis asuransinya, dikatakan di dalam poin ini. The answer varies according to the class of insurance business, tergantung jenis asuransinya. Di sini disamerikan waktu insurable interest itu harus dibuktikan ada di beberapa kelas asuransi. Kalau dalam asuransi jiwa atau life assurance contract, insurable interest itu harus exist, harus ada pada saat awal berasuransi atau inception-nya. Tetapi dia tidak perlu dibuktikan ada pada saat kerugian terjadi. Kalau kita melihat redaksi seperti ini, berarti ada dua titik yang diamati manakala bicara kapan insurable interest muncul. Pertama adalah pada saat berasuransi, inception-nya. Yang kedua adalah pada saat time of loss-nya, pada saat kerugian terjadi. Nah, dalam asuransi jiwa jelas, di sini disebutkan bahwa dalam kontrak asuransi jiwa, insurable interest itu perlu dibuktikan pada saat kontrak asuransinya dilakukan, ditutup, dibeli produknya. Tetapi dia tidak perlu ada pada saat waktu kerugian terjadi. Pada saat inception, ya pemegang polisnya masih sehat-sehat aja. Dia menyatakan bahwa ahli warisnya, beneficiaries-nya adalah istri dan anak-anaknya. Ini contoh untuk membuktikan bahwa
insurable interest-nya itu nanti akan kemana? Punyanya ke siapa gitu loh. Manfaatnya akan lari ke siapa? Kepada ahli waris. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti tidak perlu ada pembuktian lagi, khususnya pada saat meninggal dunia, mengenai insurable interest-nya. Karena sudah dinyatakan di awal. Kalau kita bicara kontrak asuransi jiwa. Oke, itu satu. Yang kedua, dalam marine insurance contract, dalam kontrak asuransi marine, laut ya, ini biasanya adalah untuk contohnya marine cargo atau asuransi pengangkutan barang. Insurable interest harus eksis, harus ada, atau bisa dibuktikan pada saat terjadi kerugian. Tetapi tidak perlu dibuktikan manakala pada saat penutupan asuransi dimulai. Sepanjang bisa dibuktikan nantinya ada ekspektasi kepentingan yang wajar atas seseorang terhadap barang yang diasuransikan. Ini karena permasalahannya praktek dalam cargo insurance, barang itu bisa berpindah-pindah dari satu pihak kepada pihak lain selama perjalanan kargo itu terjadi gitu ya. Jadi dari penjual, mungkin nanti dia mampir dulu di satu tempat, terjadi lagi trading di sana, ada pertukaran kepentingan di sana jatuhnya. Sehingga nggak bisa kita bilang men-trace dari sejak awal bahwa di awal si penjual lah yang akan punya insurable interest. Nggak begitu. Insurable interest itu adalah dibuktikan nanti berdasarkan apa dalam kasus yang poin nomor 2 ini. Berdasarkan siapa yang memegang polisnya. Atau dengan kata lain, polis maksudnya, proof interest. Pada saat terjadi kerugian, si pemegang polis itulah yang merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas barang yang diasuransikan. Ini khusus di dalam marine insurance contract. Jadi, kalau yang pertama pada saat awal, kalau dalam marine ini pada saat terjadi kerugian. Perlu dibuktikan insurable interest itu harus ada berdasarkan siapa yang pemegang polisnya atau policy proof interest. Oke, dan yang ketiga, dalam kontrak asuransi pada umumnya, general insurance contract, insurable interest itu harus dibuktikan baik pada saat awal berasuransi maupun pada saat kerugian terjadi. Nah, kebalikannya nih, di luar dua jenis yang disebutkan di awal, untuk kontrak asuransi lainnya pada umumnya, general insurance contract lainnya, itu perlu dibuktikan ada pada saat penutupan di awal dan pada saat terjadi kerugian. Contohnya mobil ya, untuk asuransi kendaraan bermotor. Perlu dibuktikan pada saat awal berasuransi, kita punya insurable interest atau tidak. Sudah terbukti? Iya, karena kita pegang BPKB-nya, gitu ya, kita owner-nya, boleh mengasuransikan, punya insurable interest. Nanti pada saat terjadi kerugian dibuktikan lagi. Dilihat nih, pada saat terjadi kerugian. Apakah pada saat terjadi kerugian kita masih punya insurable interest apa enggak? Memang bisa hilang, bisa manakala mobilnya itu dijual. Ya. Kalau mobilnya dijual, berarti kan sebetulnya kepentingannya udah beralih. Ya, bukan milik kita lagi. Nah, jadi ini harus dibuktikan di dua posisi, baik saat awal maupun pada saat kerugian terjadi. Ya, untuk kontrak asuransi umum lainnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Kalau coret-coret begini dari mahasiswa juga, bukan apa gimana nih? Ada yang... Siapa sih iseng banget? Kenapa? Nggak tahu siapa iseng banget. Dasar. Zoom katanya security-nya bermasalah. Saya sih cuma make sure aja, bukan di luar ini ya, di luar mahasiswa gitu ya. Mudah-mudahan ya. Tapi harusnya sih enggak ya. Soalnya di-admit kan, harus di-admit. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Kita sisa waktu sekitar 2,5 menit. Saya khawatirnya kurang jelas saja. Kalau mungkin di kelas langsung kita interaksi langsung gitu ya, bisa memang lebih saya clearkan lagi. Kalau nggak ada responnya dari mahasiswa agak ini juga nih. Asumsi saya sih kalian ngerti ya, apalagi diulang gitu loh.
nantinya dengan videonya itu dilihat lagi. Mudah-mudahan gitu ya bisa dimengerti. Kalau enggak ya Iya. tanya aja ya. Saya enggak ini pertama kali kan kita istilahnya dengan metode online. Jadi belum kelihatan nih sampai seberapa jauh penangkapannya. Kalau directly ceritanya lain tentunya kalau pada saat tatap muka. Baik, kalau memang nggak ada yang mau dipertanyakan, kita lanjutkan dengan sub yang C. Tapi sepertinya waktunya tanggung ya. Saya stop dulu di sini untuk saya buka lagi yang baru. Nanti saya masukkan lagi kodenya di grup. Siap. Oke. Nah, saya keluar dulu ya.